Legenda Joko Kendil. Kisah dari Provinsi Jawa Tengah. Joko Kendil adalah salah satu cerita rakyat yang sangat populer dari Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang dan memiliki salah satu tempat tujuan wisata yang bernama Simpang Lima. Kendil merupakan alat menanak nasi yang biasa digunakan oleh masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Dalam bahasa Indonesia, kendil disebut dengan istilah periuk nasi. Nah, apa hubungan periuk nasi dengan cerita Joko Kendil? Mari kita simak dalam cerita berikut ini. Simbo tua yang merasa kasihan memberinya makan meskipun hanya punya sedikit makanan yang seadanya. Nak, siapa namamu dan dari mana asalmu? Aku tidak tahu namamu siapa, Bo. Tetapi orang-orang memanggilku Joko Kendil. Mungkin karena aku menyerupai Kendil. Aku sudah lupa di mana kampung halamanku. Kedua orang tuaku sudah lama meninggal. Sejak saat itu, aku hidup dari belas kasihan orang lain. Terima kasih, Bo, atas makanannya. Aku pamit dulu, Bo. Aku ingin melanjutkan perjalanan. Nah, jika kau mau, kau bisa tinggal bersama Simbo. Lagi pula Simbo tidak punya anak dan hanya hidup. Anak kecil yang dipanggil Joko Kendil itu ternyata sangat rajin membantu Simbo setiap hari. Joko Kendil bersama Simbo angkatnya bercocok tanam. Joko Kendil juga sering mencarikan kayu bakar untuk Simbonya. Tidak jarang Joko Kendil menerima cemooh dari anak-anak kampung lainnya. Namun Joko Kendil tidak menghiraukannya. Waktu pun berlalu, Joko Kendil sudah menapaki usia remaja. Di sela-sela waktunya ketika tidak membantu Simbo, Joko Kendil berburu hewan di hutan. Bukan hanya berburu, Joko Kendil ternyata pandai membuat dan menerbangkan layang-layang. Joko Kendil juga membuat banyak layang-layang dan diberikan kepada anak-anak. Hingga suatu hari ketika beranjak dewasa, Joko Kendil menyampaikan sesuatu kepada Simbo. Bo, aku kan sudah dewasa. Aku sudah ingin menikah, Bo. Apa kamu sudah memiliki calon? Nanti biar Simbo lamarkan. Aku hanya ingin menikah dengan putri raja, Bo. Tolong lamarkan salah satu putri raja itu, Bo. Joko, apa kamu tidak memiliki calon lain? Putri raja hanya ingin menikah dengan pangeran. Tidak ada, Bo. Aku hanya ingin menikah dengan putri raja. Simbo pun terpaksa menuruti kemauan Joko Kendil. Keesokan harinya, mereka pergi ke istana menghadap raja. Raja memiliki 3 orang putri. Putri pertama bernama Putri Kantil, putri kedua bernama Putri Mawar, dan putri ketiga bernama Putri Melati. Raja memanggil ketiga putrinya serta menyampaikan tujuan dari kedatangan Simbo tua dan Joko Kendil. Dan semuanya terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Putri Melati. Meskipun berat hati, Raja mengizinkan Putri Melati menikah dengan Joko Kendil. Sebagai seorang pemimpin, tentunya tidak elok jika mengingkari ucapannya sendiri. Setelah Joko Kendil menikah dengan Putri Melati, Simbo memutuskan kembali hidup di desanya. Meskipun Joko Kendil dan Putri Melati sudah berkali-kali membujuknya agar mau tinggal di istana, Simbo tetap memilih hidup di desanya yang tenang. Sedangkan di istana, setiap hari Putri Kantil dan Putri Mawar tidak bosan-bosan mengejar Joko Kendil. Entah apa yang ada di pikiran Melati, kok mau menikah dengan pria jelek dan miskin seperti itu? Lihatlah, sungguh tampan pangeran itu. Aku ingin sekali berkenalan dengannya. Baru sekali ini melihat pangeran itu, dia lebih tampan dan gagah daripada semua pangeran yang ada di sini. Si Joko Kendil pun tidak pantas, bahkan juga hanya menjadi tukang cuci kudanya. Putri Melati pun tidak tahan lagi dengan ejekan kakak-kakaknya. Dia pergi dari tempat itu dan kembali ke kamarnya. Gimana suamiku? Katanya sakit. Kendil apa ini? Kenapa ada di sini? Melati yang marah akibat ejekan kakak-kakaknya serta tidak menemukan suaminya melampiaskan kekesalannya dengan membanting kendil yang ditemukan.
Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam kamar Putri Melati. Siapa kamu? Kamu tidak boleh seenaknya masuk ke sini. Cepat pergi atau aku panggil prajurit. Putri Melati, aku ini Joko Kendil, suamimu. Pangeran yang ternyata yang berwujud asli dari Joko Kendil itu menceritakan bahwa dirinya waktu kecil terkena kutukan penyihir. Tubuhnya dikutuk menjadi jelek dan menyerupai Kendil. Kutukan itu akan hilang jika ada orang yang dengan tulus mau mengangkatnya sebagai anak dan seorang perempuan yang rela menjadi istrinya. Kutukan itu akan benar-benar hilang jika sang istri memecahkan Kendil yang ada di dalam kamar. Kenapa aku meninggalkan Kendil itu di atas meja? Pangeran dan Putri Melati kembali ke istana dan hidup bahagia. Sang raja pun tidak lagi malu mempunyai menantu yang buruk rupa. Sedangkan Putri Kantil dan Putri Mawar kini tidak lagi mengejek adiknya. Mereka malah merasa iri melihat ketampanan suami adiknya.